Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlaju begitu cepat, sedangkan pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Waktu berakhir sebelum hidup punya makna. Waktu berakhir sebelum kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan kelak. Dengan tiada terasa, perasaan baru kemarin kita melaksanakan tarawih. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tarawih. Perasaan baru kemarin kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 24 di bulan Rasulullah, bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Maret tahun 2022 Masehi, yang berarti kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita akan sampai, seluruh umat Islam di seantero dunia, di berbagai belahan dunia, akan sampai di bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya, sangat kita nanti-nanti kehadirannya, di mana pada bulan tersebut selama 1 bulan Allah telah menyediakan banyak pahala-pahala mulia, banyak pahala-pahala agung, banyak pahala-pahala besar, yang apabila pahala-pahala tersebut tidak diraih oleh kita, maka tentu kita akan termasuk minal khasirin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min. Maka oleh karenanya, supaya kita termasuk ke dalam golongan minal muflihin, supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, di dunia selamat berkah, di akhirat jadi ahli sorga, maka kita harus pandai-pandai meraih pahala-pahala besar tersebut, pahala-pahala mulia tersebut, pahala-pahala agung tersebut yang sudah Allah sediakan, yang sudah Allah janjikan, sediakan di bulan suci Ramadan. Jangan disia-siakan. Kita harus berusaha untuk meraihnya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita banyak berleha-leha,
banyak bermalas-malasan, banyak meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka di bulan Ramadan nanti jangan sampai ketinggalan sholat berjamaahnya di masjid. Insya kalau di bulan-bulan sebelumnya kita bermalas-malasan dalam membaca Quran, maka di bulan Ramadan nanti manfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk banyak membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ada bulan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu hadis baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam 12 nih. Kurang 2 jam. Beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati," seandainya umatku, umat Islam yang hidup di alam dunia ini, mereka tahu, mengetahui ma fi Ramadan, apa yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan, apa yang dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, yaitu pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang Allah janjikan, yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Seandainya mereka tahu itu semuanya, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata beliau, pasti mereka, yaitu umatku, pasti mereka mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Baik bulan Hijriah, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi, sama ya. 1 tahun jumlahnya ada 12 bulan. Coba bulan pertama Hijriah Muharram, bulan kedua Sof, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Sa'ban, Romad, Saw, Julqa'dah, bukan Zulkarnain. Lu mau Zulkifli. Julqa'dah, terus Zulhid, 12 bulan. Seandainya umatku, umat Islam tahu pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan full, andai kata mereka tahu itu, mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Jadi setahun itu pengennya bulan Ramadan semua, dari mulai bulan pertama hingga bulan ke-12, pengennya Ramadan semua, nggak mau bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita tahu pahala besar yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, makanya beruntung ketika umpama kita oleh Allah dikasih umur panjang, ketika umpama kita oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, beruntung kita. Dan lebih beruntung lagi kalau kita mau meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yuk, siap. Sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, artinya bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan. Ramekan sholat taraweh, nggak usah pakai masker. Yang diperintahkan Nabi dalam sholat bukan masker, goblok. Coba carikan hadisnya di Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Cari hadisnya. Ada enggak satu hadis yang memerintahkan Rasulullah kepada umatnya kalau sholat pakai masker? Ada enggak? Ada enggak? Yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh panutan kita, ketika sholat bukan pakai masker, pakai sorban, pakai imamah. Ini mah sholat masker pakai, sorban kagak, kan goblok itu. Yang disunahkan nggak dipakai, yang nggak disunahkan dipakai, kan goblokin tolol itu. Lah kita mau nurut sama Rasulullah, mau nurut sama WHO. Nah, kalau kita nurut sama WHO, nanti di hari kiamat lu minta syafaatnya jangan sama Rasulullah, minta syafaat sama WHO tuh.
Terusin jangan nih. Bener nih. Enggak, kalau gua ceramahnya loncat nggak marah nih. Nggak marah, puasa Ustaz, puasa. Kopi dulu, kopi. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita berkumpul. Jangan lupa tanamkan dalam hati ada niat thalabul ilmi. Walaupun momennya momen tawakupan majlis ilmu, walaupun ini momennya momen menyambut bulan suci Ramadan, tetap yang namanya kita duduk di majlis ilmu, jangan sampai di hati kita tidak ada niat thalabul ilmi. Minimal dua niatnya. Satu, nawaitu thalabal ilmi wasilaturahmi. Minimal tanamkan dalam hati kita masing-masing. Oi, oi, oi. Yang ceramah gua apa lu? Apa lu gantiin gua ceramah di sini? Nih, gua pulang nih. Lah, gua ngomong, lu ngomong, jadi rame aku dong. Oi, masih ada orang? Allahu Akbar. Minimal dua. Tanamkan dalam hati niat, jangan sampai enggak ditanamkan. Satu, niat thalabul ilmi. Dua, niat silaturahmi. Di samping niat-niat yang lainnya, seperti niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, betul? Seperti niat apa lagi? Niat apa lagi? Niat menghidupkan ajaran agama Karena begini, kalau setiap kali kita duduk berkumpul, apalagi kalau kita duduk berkumpul bersama para ulama, tentunya ulama yang warasatul anbiya, ulama tentunya ulama yang melanjutkan, yang meneruskan perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Islam di muka bumi, bukan ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan gak usah diikutin. Kenapa? Nanti khawatir masuk surga-surgaan. Ikutin ulama beneran, yang benar-benar membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mempertahankan, mensiarkan ajaran itu ulama yang lurus. Bukan ulama yang justru merusak ajaran bukan ulama yang justru menghalang-halangi dakwah Islam, betul? Jelas? Terus jangan nih. Apanya ngopinya? Bapak Ibu yang saya hormati, karena kalau kita duduk dimanapun, apalagi duduknya berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib, dengan dzurriyyatur Rasul, dengan keturunan Rasulullah, dengan anak cucu Rasulullah, yaitu para habaib, itu adalah keuntungan buat kita. Kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan besar dari Allah. Di antaranya yang sudah jelas, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita niatnya thalabul ilmi. Bahkan seluruh makhluk, baik makhluk jumud, yaitu benda-benda mati yang kita lewati, rerumputan, bebatuan dan sebagainya, mereka semuanya yastaghfiruna lahu, mereka semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Percaya enggak? Kalau nggak percaya tuh tanya rumput. Tuh tanya rumput tuh. Gila lu tanya rumput. Ya rumput ditanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kan Nabi, man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a idza ja'al mautu li thalabil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa ahid. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba Allah keluar dari rumahnya, di dalam hatinya niat mau thalabul ilmi, maka dia berada dalam ridho Allah, dia berada di jalan yang Allah ridhoi,
dia berada dalam rahmat Allah, dia berada dalam ampunan Allah, sampai dia kembali ke rumahnya, berkumpul bersama keluarganya. Apabila umpama ajal kematian datang merenggut nyawanya, bahwa ala hajil halah, sedangkan ia dalam keadaan mencari ilmu, mata kemudian mati, wahwa sahid, maka orang itu matinya mati sah. Orang yang mati sahid itu ruhnya langsung dibawa ke surga. Bahkan orang yang mati sahid membela agama Allah, mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Engkau maha agung, Engkau maha mulia, jika Engkau mengizinkan, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin mati 10 kali lagi, mati sahid membela agama Allah. Sampai begitu, kenapa? Karena mereka sudah melihat pahala-pahala besar surga luar biasa, sampai mereka minta izin kepada Allah, ingin kembali ke dunia, ingin mati sahid lagi 10 kali. Itu orang yang mati sahid mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ogah-ogahan, jangan bermalas-malasan ketika ada saudara kita yang mengajak untuk duduk di majelis ilmu, ketika ada saudara kita seagama yang mengajak kepada kita untuk hadir mencari ilmu di majelis ilmu, di majelis taklim. Kita harus bersyukur, berarti masih ada orang yang sayang kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang yang malas dalam mencari ilmu agama, orang-orang Islam yang malas duduk di majelis ilmu, malas duduk di pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah agama, mau'izatul hasanah, siraman rohani Islam, dakwah Islamiyah yang bersumber dari Allah dan Rasulullah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, malas tidak mau mencari ilmu agama, pasti orang tersebut dipastikan nanti di hari kiamat akan menyesal. Menyesal karena dia enggak mendapatkan pahala yang begitu besar dari pahala mencari ilmu. Pahala mencari ilmu itu lebih besar daripada pahala sholat. Kita sholat kalau nggak pakai ilmu, sholatnya bener kagak? Ya. Ibadah apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari ilmu, itu akan sia-sia. Bahkan kemungkinan besar akan ditolak oleh Allah ibadah kita. Mana keterangannya? Yuk kita lihat buka hadis. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami, bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad, beliau telah bersabda, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wassiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Hadisun rawahu Dailami, rawahu Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, niat mencari ilmu agama. Karena mencari ilmu agama memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mendengarkan tausiah-tausiah, siraman rohani Islam, mau'izatul hasanah, dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh narasumber di majelis ilmu, mencari ilmu agama, itu pahalanya lebih afdal, lebih besar daripada pahala sholat, daripada pahala puasa kata Nabi, daripada pahala ibadah haji, daripada pahala jihad fisabilillah. Itu keuntungan orang-orang yang mencari ilmu. Makanya nanti di akhirat, orang-orang Islam yang ketika hidup dalam dunia malas ilmu agama, malas duduk di pengajian, malas duduk di majelis ilmu, malah nonton TV, malah Facebook-Facebookan, pace-bohokan, malah TikTok-TikTokan, dia pasti di akhirat akan menyesal. Kata siapa? Kata Nabi. Mana hadisnya? Yuk kita buka hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, asadun nas hasratai yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yautlubhu waqala. Kata Rasulullah dalam hadis ini, nanti di hari kiamat manusia yang paling menyesal, penyesalannya tiada henti-hentinya, tapi penyesalannya sehebat itu tidak ada artinya karena sudah terlambat. Siapa kata Nabi? Rajulun amkanau talabul ilmi fid dunya, yaitu seseorang yang ketika hidup di alam dunia sebenarnya ada kesempatan, ada waktu luang,
ada waktu senggang untuk duduk di majelis ilmu, untuk mencari ilmu agama, untuk duduk di pengajian. Sebenarnya ada kesempatan, oleh Allah dikasih umur, dikasih sehat, dikasih waktu luang, tapi dia malas, tidak mau mencari ilmu agama. Orang yang seperti ini kata Nabi, asadun nas asrota yaumal kiamah, manusia yang akan paling menyesal nanti dari kiamat. Dan mencari ilmu agama itu hukumnya wajib itu menurut keterangan dalam kitab Barokot adalah mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Itu sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama Islam. Itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita akan diberi pahala besar oleh Allah dalam surga. Dan apabila kita melalaikannya, mengabaikannya, meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan siksaan besar di hari kiamat. Nauzubillah min. Nah, kalau melihat keterangan ini, kalau mendengar keterangan ini, kita mendingan ngaji, mendingan malas? Jawab, mendingan ngaji, mendingan malas? Ayo, manfaatkan umur mumpung masih ada kesempatan. Manfaatkan kesehatan badan. Karena kita hidup di alam dunia, enggak selamanya akan sehat, pasti akan sakit. Tidak ada seorang pun manusia hidup di alam dunia ini, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun pekerjaannya, seorang pun manusia hidup di alam dunia ini akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Semua manusia yang hidup dalam dunia ini pasti ujung-ujungnya mati. Betul? Mati ujung-ujungnya. Nah, ketika kita dikasih umur oleh Allah, dikasih kesempatan, enggak dimanfaatkan untuk talabul ilmi, kita akan menyesal nanti dalam kubur, akan menyesal di hari kiamat. Ini pengajian rutin, kalau malam banyak yang hadir, ada 200 orang. 200 orang ada. Gope. Apa gope cilok? P3. Amin. Ayo, mumpung kita dikasih kesempatan. Jadi pahala mencari ilmu itu besar, agung. Kalau kita anggarai pahala ini ketika hidup dalam dunia, kita akan nyesal nanti di akhirat. Kira-kira percaya enggak? Ya. Kalau pahala mencari ilmu itu besar, percaya enggak? Ya. Kalau nggak percaya, mati duluan deh. Matinya bawa telepon. Kalau saya bohong, telepon saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Udah jam 10:30. Saya dikasih waktu berapa menit lagi? Sampai jam 11. Jam 12, jam 12. Tuh, muridnya bilang sampai jam 12, gurunya saja kata gurunya 20 menit lagi. Ini guru kalah sama murid ini. Oh, golak Ustaz mereka. Guru kalah sama murid nih. Muridnya bilang sampai jam 12. Gurunya bilang 20 menit lagi. Berarti yang kalah siapa? Guru. Kalah. Guru jangan kalah sama murid. Jam 12 tidur di rumah Ustaz. Oh gitu. Udah kita sepakatin ya. Saya minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kira-kira ikhlas nggak nih? Ridho nggak nih? Bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan tausiah dari saya sampai jam 23.00. Sampai jam 11 ikhlas. Ridho. Nggak marah. Nggak ngambek. Nggak ambekan. Nggak ambekan. Mati dong. Udah. Berarti ada waktu 30 menit lagi. Boleh? Nah, waktu 30 menit ini akan saya manfaatkan untuk membahas tentang puasa. Setuju? Jadi kalau kita sebentar lagi umat Islam akan menjalankan ibadah puasa, maka sebelum masuk bulan Ramadan kita pelajari dulu ilmu-ilmu tentang puasa agar kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Karena didasari kita harus tahu rukun puasa ada berapa, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa ada berapa, perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa ada berapa, perkara-perkara yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita ada berapa, dan lain sebagainya. Itu harus dibahas semuanya malam ini. Tapi nggak cukup waktunya, cuma 30 menit. Malah cukup. Saya butuh waktu 4 jam untuk membahas ini semua. Siap nggak nih? Kalau siap saya bahas nih 4 jam nih. Siap? Bener ya? Siap apanya? Siap tidur kan? Siap tidur, siap ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan 30 menit bermanfaat ya. Pembahasan tentang puasa
akan saya awali dengan sebuah pertanyaan. Siapapun yang mendengarkan pertanyaan ini boleh untuk menjawabnya. Kalau jawabannya betul, saya kasih hadiah, bener nih. Oke, sip. Pengen berapa juta? Hah? 10 juta. Ya udah, saya kasih 10 juta nih ya. Ya, bener nih. Bener nih. Bener nih. Tapi nolnya 3 hilang ya. Puasa Ramadan yang seperti apa? Ini pertanyaan ini, dengerin nih. Hei. Dia kena ngomong. Puasa Ramadan yang seperti apa? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Puasa Ramadan yang seperti apa? Yang diperintahkan oleh Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu pertanyaannya. Silakan yang mau jawab, ayo. Ramadan. Cari di Google. Hah? 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 Ada yang berani jawab? Satu udah jawab, Ustaz. Awas. Baik, tadi ada yang menjawab puasa hoas, itu murid santri saya itu, dia udah tahu jawabannya. Nggak boleh santri saya, nggak boleh. Ini pertanyaan untuk orang sini. Jawab lagi. Tapi itu jawabannya kurang lengkap. Jadi dapat hadiahnya gopek. Ayo, oh ini. Siapa yang mau jawab? Puasa Ramadan yang seperti apa? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Puasa Ramadan yang seperti apa? Yang dikehendaki oleh Allah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Udah, kalau nggak ada terpaksa saya yang jawab ya. Tapi tolong perhatikan jawaban saya. Kalau salah maksudnya. Perhatikan jawaban saya. Kalau salah maksudnya. Cuma saya ngomongnya kecepatan. Betul juga. Cuma saya ngomongnya kecepatan. Perhatikan jawaban saya. Kalau salah gitu maksudnya. Tolong diingetin gitu. Begitu maksudnya, coy. Sama siapa sih lu marah gua? Kan kita temenan kayak Upin Ipin. Baik. Padahal jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada dari Allah. Di mana jawaban Allah ini ada dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 183. Di mana dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jawabannya. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang mengaku sebagai orang beriman, dalam ayat ini siapapun yang beriman dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, yang mengaku beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini jelas Allah memanggil orang-orang beriman. Kalau umpama ada di antara kita nggak merasa terpanggil, jangan-jangan iman sudah lenyap karena nggak merasa terpanggil. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dipardukan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu. Jawabannya la'allakum tattaqun.
kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini jawabannya. Berarti puasa Ramadan yang dikehendaki oleh Allah, puasa Ramadan yang sesuai, yang relevan dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Betul? Betul? Mana hadiahnya buat saya? Berarti puasa Ramadan yang dikehendaki oleh Allah, puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang dapat mencetak diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang istiqomah, komitmen, konsisten, continue menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, puasa Ramadan yang dikehendaki Allah adalah puasa Ramadan yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan keji dan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau umpama lagi puasa kita ngomongin orang, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya tidak mampu menjaga ucapan, tidak mampu menjaga matanya mata jelalatan, mata keranjang, matanya diumbar, apa aja dilihat, tidak puasa, yang haram-haram dilihat. Nah, berarti puasa yang seperti ini nggak akan mungkin menghantarkan diri kita menjadi orang bertakwa. Lagi puasanya ada maksiat, lagi puasanya itu notabene sedang puasa, berbuat maksiat, ngomongin orang, jelekin orang, menggunjing orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, marah-marahin orang tanpa ada kesalahannya. Matanya diperlihatkan untuk melihat yang haram, kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, perutnya diisi dengan barang yang subhat, barang yang haram, tangannya digunakan untuk mencuri. Segitu teh lagi puasa, masih berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pasti puasa yang seperti ini tidak akan bisa menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Jelas enggak? Makanya puasa ada 3 tingkatan. Tingkatan puasa yang paling tinggi levelnya namanya puasa huwasul huwas. Di mana puasa huwas ini adalah Robbatul Anbiya was Siddiqin. Puasanya para nabi, para rasul dan para siddiqin. Kemudian di bawah tingkatan, di bawah level puasa huwasul huwas namanya puasa huwas. Di mana puasa huwas ini puasa shaumus sholihin, puasanya orang-orang. Dan tingkatan puasa yang paling rendah, paling bawah namanya puasa awam. Jadi puasa ada 3 level, ada 3 derajat, ada 3 tingkat. Tingkat yang paling tinggi puasa huwasul, yaitu puasa para nabi, puasa para rasul, puasa para siddiq. Kemudian di bawahnya puasa yaitu puasa orang-orang sol. Dan yang paling rendah tingkatannya paling bawah puasa awam. Nah kalau ditanya dari 3 tingkatan puasa tersebut, manakah puasa yang dapat bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Manakah dari 3 tingkatan puasa tersebut yang dapat mencetak diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Tentu jawabannya adalah puasa huwasul huwas. Puasa huwasul huwas. Tapi kayaknya kita nggak akan mampu melakukan puasa huwasul huwas. Kenapa? Kira-kira mampu nggak? Nanti bulan Ramadan kalian puasanya puasa huwasul huwas, tingkatan huwasul huwas, mampu nggak? Nggak bakal mampu. Karena puasa huwasul huwas ini puasanya para nabi. Lu nabi bukan? Lu rasul bukan? Kalau lu jangankan nabi dan rasul, ustaz juga bukan lu. Nggak bakal mampu. Emangnya kalau para nabi, kalau para rasul puasanya seperti apa? Pengen tahu nggak? Tadi janji jangan sampai jam 11 ya. Komitmen dong. Jangan ada dusta di antara kita. Ini jam 11 kurang 20 coy. Pokoknya kalau belum jam 11 dengerin. Oke? Swear? Janji? Awas lu, kalau ingkar janji lu gua sumpahin lu jadi monyet lu.
Oh, jadi monyet? Jadi anjing? Ayo, orang beriman tidak boleh ingkar janji. Kalau kita diingkari janji kita oleh orang, kita sakit nggak? Sakitnya tuh di sini. Lanjut. Gua nanya nih, kalau para nabi, para rasul, para siddiqin puasanya tahu nggak? Seperti apa? Tahu nggak? Kalau kita kan puasa, ya. Kalau kita nih, kalau kita, kalau kita puasa cuma menahan perut dari makan dan cuma menahan perut dari lapar dan dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu itu puasa kita, namanya puasa perut. Maksudnya puasa nahan perut dari makan dan minum, puasa nahan perut dari lapar dan itu puasa kita. Kalau para nabi puasanya nggak begitu, coy. Pengen tahu nggak? Ya makanya dengerin. Gua marah nih. Gua capek-capek ngomong nggak didengerin lo. Lu undang gua ngomong nggak didengerin. Udah aja nggak usah undang gua. Lu undang gua, lu ngomong. Lah kalau gua ngomong nggak didengerin percuma tuh. Pengen undang gua lo. Mana Pak Andi? Lanjut. Ada waktu 20 menit. Ikhlas? Ridho? Yang ikhlas, yang ridho insya Allah pahalanya besar. Panjang umurnya, ilmunya bertambah, dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kalau para nabi puasanya itu puasa total menyeluruh secara integral, zohir, batin, jiwa, raga, hati, pikiran, seluruh anggota badan semuanya berpuasa. Jadi kalau para nabi, para rasul, para siddiqin, kalau mereka sedang puasa, mereka bukan hanya sekedar nahan perut dari makan dan minum. Mereka kalau lagi berpuasa bukan hanya sekedar nahan perut dari lapar dan haus, tapi juga mereka kalau sedang berpuasa seluruh anggota badannya, ya, kedua matanya, kedua telinganya, lisannya, hidungnya, kedua tangannya, perutnya. Terus di bawah pusar apa tuh? Di bawah pusar apa itu? Hah? Sintong. Sintong kalau laki-laki, kalau perempuan sinting. Kalau saya sih bilangnya si Abdul Goblak. Kenapa dibilang Abdul Goblak? Sebab kalau laki-laki dibilang suka oplak-oplak kan itu. Kalau perempuan kan gak oplak-oplakan. Kalau perempuan oplet-opletan. Udah, ngeres banget dah. Siapa yang ngomong sih ngomong gitu? Lanjut. Bahkan sampai kedua kakinya, perutnya semuanya, bahkan sampai hatinya, bahkan sampai pikirannya, semuanya berpuasa. Kan secara bahasa, menurut para ulama ahli fikih, puasa itu adalah al-imsaku amma ja'ila nafsu wa anil batirati salasi. Puasa itu adalah menahan diri dari setiap perkara yang dapat membatalkan puasa, yaitu dari melakukan 3 hal: makan, minum, dan bersenggama. Itu pengertian puasa menurut para ulama ahli fikih. Secara bahasa puasa itu menahan. Jadi kalau para nabi sedang berpuasa, seluruh anggota badannya ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Artinya seluruh anggota badannya hanya digunakan untuk beribadah. Matanya untuk baca telinganya untuk mendengarkan orang baca atau mendengarkan tausi, kakinya dilangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, tangannya digunakan untuk ngasih sodak, perutnya diisi dengan barang yang halal, matanya, semuanya. Itu kalau para nabi. Bahkan hatinya, para nabi kalau sedang berpuasa hatinya ditahan anil himamid daniyah, dari angan-angan yang rendah. Angan-angan yang rendah adalah angan-angan yang bersifat dunia. Jadi kalau para nabi sedang berpuasa,
Selama mereka sedang berpuasa, mereka hanya di hatinya hanya ada Allah. Allah, 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 Allah. Kan di sini latifah qalbi nih. 2 jari di bawah susu kiri namanya latifah qalbi. 2 jari di atas susu kanan namanya latifah khofi. 2 jari di bawah susu kanan namanya latifah ruh. 2 jari di atas susu kiri latifah sir. Di tengah-tengah dada namanya latifah akhfa. Di tengah-tengah alis namanya, antara alis 2 alis namanya latifah nafsi. Kemudian latifah yang merambah di seluruh badan kita namanya latifah kolam. Jadi di dalam tubuh manusia ada 7 latifah. Ada 7 latifah. Latifah itu sesuatu yang nggak bisa dideteksi. Karena di dalam tubuh manusia ada 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur hawa udara. Ada semua itu. Nah, para nabi kalau sedang puasa hatinya itu nggak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Yang teringat hanya Allah. Kita mau boro-boro ya. Kadang-kadang sedang puasa ngobrolin pacar. Kadang-kadang baru jam 4 sore udah ngobrolin makanan. Maghrib masih lama, setengah jam lagi udah ngadepin makanan. Ini makanan yang enak yang mana dulu ya? Itu lagi puasa. Kalau para nabi puasa seperti ini udah batal puasanya. Untung kita bukan nabi ya. Nah, kita sedang puasa menghayal, ingat pacar. Lah sedang puasa menghayal. Bahkan para nabi kalau sedang berpuasa mereka wal ibtari duniawiyah. Pikiran mereka dikosongkan dari pikiran-pikiran dunia. Yang mereka ingat hanya Allah, di hatinya ada Allah. Hanya ada Allah, seluruh anggota badannya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Lisannya, matanya, telinganya, tangannya, semuanya hanya untuk digunakan beribadah kepada Allah. Pertanyaan saya, kira-kira nanti puasa Ramadan kita seperti ini mampu nggak? Mampu nggak? Minimal paling tidak. Kalaulah kita tidak mampu melakukan puasa Ramadan nanti dengan tingkatan huasul huas, tingkatan yang paling tertinggi, yaitu derajatnya para nabi, para rasul, para siddiqin, minimal paling tidak yuk kita tingkatkan puasa Ramadan nanti dengan tingkatan huas. Jangan dari tahun ke tahun puasanya puasa tingkatan awam, puasa hanya menahan lapar dan puasa hanya menahan perut dari makan dan minum, sementara anggota badan lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Itu namanya puasa awam. Puasa ya puasa, tapi ngomongin orang jalan puasa ya puasa, berkata dusta jalan sama aja bohong. Orang yang seperti ini puasanya walaupun sok secara ilmu fikih, tapi pahalanya hilang. Sehingga Rasulullah pernah menyinggung dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Mereka puasa-puasa tapi sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Itu karena puasanya puasa awam, puasa cuma nahan lapar dan sementara anggota badan yang lainnya digunakan untuk berbuat untuk berbuat masih. Nah, jangan sampai dari tahun ke tahun, sepanjang tahun kita puasanya awam terus puasa, itu puasa anak kecil. Nah, kita tingkatkan minimal puasa hoas. Apa itu puasa hoas? Ada waktu 12 menit. Lanjut jangan nih. Ridho, ikhlas, nggak ngambek, nggak ambekan, nggak pegel, nggak marah, nggak ngasih berkat. Tega. Kan udah dikasih pantunnya dulu waktu ceramah di lapangan. Ada itik dimakan tikus, ada plastik rapi dibungkus. Bungkus. Bungkus Pak Andi, bungkus. Siap. Canda. Cuma intermezzo. Nggak usah dilaksanakan. Nggak usah ragu-ragu. Lanjut ya. Minimal paling tidak sudahlah kita puasa dengan tingkatan huasul huas, nggak mungkin karena ini lepernya para lepernya para rasul, lepernya para siddiqin. Sudahlah kita menjalankan puasa dengan tingkatan huasul huas tidak mampu, ya minimal paling tidak jangan sampai dari tahun ke tahun, sepanjang tahun puasanya awam. Tingkatkan ke tingkatan yang kedua, puasa tahu nggak puasa hoas?
Itu siapa namanya? What is your name? Adit. Hah? I ask to you, what is your name? Hah? Adit. Adit, tahu nggak pengertian puasa khawas? Nah, seperti apa orang-orang soleh kalau puasanya? Kalau puasa? Seperti Adit enggak? Enggak. Emang Adit kalau puasa puasanya seperti apa? Masa puasa mikirin makanan? Belegu. Puasa ngeti makanan. Ya nggak apa-apa itu mah Adit ya. Karena Adit kan belum jadi orang soleh ya. Iya. Ya wajar lah. Mau nggak puasanya orang soleh? Ya harus tahu pengertiannya. Coba pengertian puasa orang soleh seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya gimana bisa puasa orang soleh kalau nggak tahu mah? Gimana sih lo? Anjir puyeng ya. Baik, puasanya orang soleh dinamakan puasa khawas. Diterangkan oleh para ulama di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12 baris yang ke-6 dari atas begini. Wa shaumus sholihin kapul jawari anil asam. Batuk dulu. Duh, belum dingin Pak Andi. Tadi Pak Andi ngasih air panas ya? Ini dingin nih, Bu. Berarti dusta Pak Andi nih. Panas. Baik. Jadi puasanya orang-orang soleh itu kapul jawari anil asam. Tahu nggak artinya? Tahu nggak? Jujur apa jujur? Kalau tahu ya tahu, nggak ya enggak? Enggak. Pengen tahu? Benar? Mau dengerinnya? Dengerin. Dengerin gua ngomong nih. Kalau itu gua tempelin lo. Saya di sini udah nggak merasa orang Ciparusa, merasa seperti orang sini aja udah. Saya keluarga. Anggap saja saya anggota keluarga di sini lagi ngomong di depan keluarganya gitu ya. Jadi nggak ada jarak di antara kita gitu. Nggak usah pakai jarak, nggak usah. Udah deket-deketan aja, asik. Baik, lanjut ya. Kapul jawari anasam artinya mencegah, menahan seluruh anggota badan, kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, tangan, perut, si Abdul Goplak, kedua kaki, semuanya ditahan. Jadi puasa khawas itu bukan hanya menahan perut dari makan dan minum, bukan hanya menahan perut dari lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh anggota badan anil asam, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah puasa Nah nanti kita puasa Ramadan harus seperti itu. Jangan hanya perut doang yang puasa, tapi anggota badan kita yang lainnya puas. Makanya lagi puasa, mata gunakan untuk melihat telinga gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik saat yang mengandung nilai-nilai ibadah, seperti dengerin pengaji atau dengerin kultum tarawih. Tangan gunakan untuk menolong orang, kaki gunakan untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridho. Perut isi dengan makanan-makanan yang halal. Kita berusaha supaya puasa kita jadi puasa khawas, puasanya orang-orang soleh. Nah puasa khawas ini insya Allah akan dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Puasa khawas seperti ini insya Allah akan dapat mencetak diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Artinya puasa khawas ini adalah puasa yang dikehendaki oleh Allah. La'allakum tattaqun. Kira-kira jelas nggak deh? Jelas ya? Ya kalau umpama ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui via WA ya. Nomor saya ada di Pak Ustadz Andi, ada di Pak RT, ada banyak di Pak Wahyu juga ada ya. Ada nggak Pak Wahyu? Di Pak Tri ada, di Pak Pras ada nomor saya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau umpama pertanyaannya nggak langsung jawab, harap maklum mungkin saya lagi tidur ya, atau mungkin saya lagi acara, lagi ceramah ya. Pak Andi sering nih konsultasi agama dengan saya melalui WA, telepon sering. Ya Pak Andi ya? Siap, betul. Insya Allah. Jadi yuk kita tingkatkan puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti kurang lebih 6 hari lagi dengan tingkatan puasa
Jangan sampai dari tahun ke tahun sepanjang tahun puasanya awam, puasa tingkatan hanya menahan perut dari makan dan minum saja. Insya kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami nggak? Jelas nggak? Coba saya evaluasi nih para santri nih. Jadi puasa ada berapa tingkat? Kena berarti benar, alhamdulillah seneng saya nih. Tiga doang. Berarti seneng saya nih. Berarti yang saya sampaikan saya ngomong capek-capek nggak sia-sia. Jadi ilmu ada 3 tingkat ya. Tingkatan yang paling rendah. Bener Pak RT. Pak RT warganya cerdas-cerdas nih. Pak RT kasih hadiah jeruk tuh. Wah, Pak RT bangga nih punya warga seperti ini. Agak tinggi dari puasa tingkatan awam, lebih tinggi. Hoas apa koas? Hoas. Pakai ho, pakai son. Hoas. Nah, puasa tingkatan yang paling tinggi namanya Hoasul. Nah, kalau puasa yang tingkatan yang paling tinggi yang namanya puasa Hoasul, itu puasa derajatnya siapa? Para nabi, para rasul, para siddiq. Kita mampu nggak puasa seperti mereka? Nggak mungkin. Sebab hati mereka, pikiran mereka puasa ditahan dari angan-angan dunia. Jadi untuk lebih jelasnya, fa inna taqiqu hadal maqam al-iqbalu lillahi ta'ala bil kulliyah wal insirafu an ghairihi. Untuk lebih jelasnya tentang puasa Hoasul Hoas dilakukan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para siddiqin adalah menghadapkan jiwa raga, zohir batin secara total menyeluruh. Semuanya hanya dihadapkan kepada Allah. Hatinya, pikirannya, anggota badannya semuanya hanya dihadapkan kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Itulah puasa para nabi. Kita nggak bakal mungkin mampu. Nah, kalau puasa Hoas, puasa tingkatannya siapa? Orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh puasanya gimana? Menahan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau puasa awam, puasa hanya menahan perut dari makan dan minum saja, dari lapar dan haus saja. Sementara anggota badan yang lainnya bos, itu puasa yang paling rendah. Padahal kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nih, dengerin nih. Malam yada olajun wal amal abi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a sarabah wa ta'ama. Ngerti enggak? Artikan jangan nih. Itu hadis. Ini ucapan Rasulullah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa akan tetapi dia tidak menahan diri, tidak menjaga diri, akan tetapi dia tidak menjaga, tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan ucapannya, perbuatan dari ucapan dari perbuatan yang keji dan munkar yang dilarang oleh Allah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, kata Nabi dalam hadis ini, falaisa lillahi hajatun fi ayyada sarabah wa ta'ama. Maka sekali-kali Allah sama sekali tidak butuh, tidak memerlukan kepada tidak makannya dan kepada tidak minumnya. Yang Allah butuhkan dari puasa yang kita lakukan bukan tidak makannya kita, bukan tidak minumnya kita, tapi yang Allah butuhkan dengan puasa yang kita kerjakan adalah kita mampu menahan, menjaga, membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari ucapan dan perbuatan dari ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kata Nabi, laisa siyam minat ta'am wa syarab, innama siyam minal lagwi warofas. Kata Rasulullah, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan, akan tetapi juga harus menahan seluruh anggota badan kita, ditahan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan tercela. Demikian bisa dipahami ya. Pas jam 11 kurang 2 menit, yang 2 menit untuk doa. Demikian mau ijatul hasanah atau tausiah Islamiyah atau hikmah ilmiah atau dakwah Islamiyah
atau siraman rohani Islam yang saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir semuanya itu oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, yang dengan ilmu ini dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, yang dengan ilmu ini yang dengan ilmu ini yang dengan ilmu ini yang ilmu ini dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, pasti kita akan mati. Yuk kita siapkan bekalnya, mumpung jadwal kematian belum datang kepada kita. Sebab kita hakikatnya hidup dalam dunia lagi nunggu giliran apa? Giliran mati. Kemarin ada yang mati, hari ini ada yang mati, kita tinggal giliran kita tunggu nanti, kita juga datang. Betul nggak? Nah, kata Nabi, wasub nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Orang beriman gak usah takut mati, percuma takut juga, kok akhirnya mati juga, ditakut-takut juga tetap mati. Yang kita takutkan bukan matinya, yang kita takutkan kematian keburu datang sementara kita masih banyak dosa belum diampuni oleh Allah. Itu kan harus kita bertanggungjawabkan nanti hari kiamat di hadapan Allah. Hati-hati. Yang kita takutkan kematian keburu datang merebut nyawa kita sementara kita bekalnya belum siap untuk bekal nanti di alam akhirat. Kita hidup di dunia aja butuh bekal nggak? Butuh bekal, apalagi di akhirat kehidupan selama-lamanya. Kalau gak bawa bekal belangsak kita. Tetap ya kita persiapkan, insya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya para jamaah yang mulia, Bapak Ibu, para santriawan santriawati seluruhnya hadir pada malam ini, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Apabila terdapat ucapan saya yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara kita pada malam ini, acara menyambut bulan suci Ramadan dan sekaligus tawakupan pengajian rutin setiap malam Ahad 2 minggu sekali yang dipimpin oleh guru kita. Untuk sementara waktu ditutup, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat semua. Dilanjutkan lagi setelah lebaran insya. Biasanya kalau ada penutupan ada pembuka. Nah penutupan malam ini ngundang saya, pembukaan nggak salah lagi nih. Bercanda. Yuk kita sebelum ditutup kita sambut dulu bulan suci Ramadan ya. Marhaban ya Sarul Ramadan. Nah bentar, kayaknya kalau lagamnya seperti ini nggak bisa pakai hadroh ya. Bisa nggak pakai hadroh? Coba dulu aja. Nih mendingan gini aja nih, marhaban ya Ramadan. Bisa nggak tuh? Dengan yang mana tuh? Yang kedua.